Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dan seluruh anggota keluarga di rumah sehat-sehat selalu ya. Nah, pagi hari ini kita bertemu lagi di IMPA Online GPIB Silo. Kali ini adik-adik tahu nggak akan ditemani oleh siapa ya? Ayo. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh Kak Ana dan Kak Odi. Sudah siap adik-adik untuk kita mulai ibadahnya? Kalau sudah siap, kita angkat satu pujian ya. Kita mau bernyanyi lagu Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Ya adik-adik, untuk lagu selanjutnya kita akan bernyanyi lagu Aku Bersukacita. Sama-sama ya. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, untuk memulai ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik kita semua untuk berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami beserta keluarga kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Tuhan menjagai kami dalam istirahat kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami di hari yang baru, di hari Minggu ini, untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, tolong berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dan membaca Alkitab, kita mau nyanyi dulu ya lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan dan membaca Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa sikap berdoa yang benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini. Kami bersyukur ketika kami bisa melakukan imbah kami walaupun secara online. Sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya adik-adik bisa mendengarkan dengan baik dan adik-adik dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Kiranya adik-adik, mama dan papa, serta kakak-kakak selalu sehat ya. Nah adik-adik, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, sekarang kita mau baca Alkitabnya dulu nih. Ayo, sekarang semuanya udah pegang Alkitabnya belum? Coba-coba nih kalau yang belum pegang Alkitabnya, ambil dulu Alkitabnya. Kalau udah semua udah pegang? Sekarang kita buka di Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Ayo, masih pada inget gak nih kira-kira Kisah Para Rasul tuh ada di Perjanjian Lama atau baru ya? Aduh, coba inget-inget lagi nih adik-adik, di mana? Udah ketemu? Di perjanjian apa adik-adik? Perjanjian baru. Mantap adik-adik, masih ingat, luar biasa semuanya. Nah sekarang kita bacanya bareng-bareng ya, dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Adik-adik, kakak mau nanya nih. Adik-adik pasti sering banget kan denger kata taat. T-A-A-T, taat. Sering banget kan? Tapi kira-kira adik-adik tahu nggak nih arti kata taat itu apa ya? Aduh kakak, aku lupa nih. Aku nggak tahu nih jawabannya. Aku nggak tahu arti kata taat. Wah, di situ ada mama dan papa kan adik-adik. Coba-coba ditanya dulu mama dan papanya. Arti kata taat apa sih mama papa? Nah, sekarang sudah mendapatkan jawabannya? Ya benar, semua jawaban adik-adik benar. Taat itu seperti bersikap patuh dan setia. Contohnya kayak gimana tuh kak? Contohnya ketika adik-adik taat kepada mama dan papa, dengerin nasihat mama dan papa, taat kepada Tuhan, seperti adik-adik rajin sekolah minggu. Nah, itu semua contoh dari taat. Terus, apakah hubungannya sama firman Tuhan hari ini? Nah, sebelum itu Kak Odi mau cerita sedikit. Simak baik-baik ya. Jadi adik-adik, para ke-12 rasul itu hadir di Mahkamah Agama. Ngapain ya kak? Jadi para pemuka agama yang ada di dalam Mahkamah Agama tersebut mau memberikan peringatan kepada ke-12 rasul. Loh kok gitu sih kak? Supaya ke-12 rasul tersebut tidak memberitakan mengenai Tuhan Yesus. Nah loh, kok gitu ya? Kenapa kak? Nah, karena pemuka agama tersebut sangat-sangat tidak menyukai para ke-12 rasul adik-adik. Tapi adik-adik tahu gak sih seperti apa sih responnya para ke-12 rasul ketika dilarang oleh para pemuka agama?
Apakah mereka takut pas dilarang? Wah, tentu tidak adik-adik. Ketika pemuka agama mengatakan, dengan keras kami melarang kamu mengajar nama itu, lalu dijawab oleh para rasul, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Wah, hebat dan luar biasa sekali kan adik-adik sikap berani dari para rasul tersebut. Terus, apa dong yang harus kita lakukan, Kak? Kan kita masih kecil. Ih, bener banget adik-adik. Memang adik-adik masih kecil, tapi walaupun adik-adik masih kecil, kita semua bisa loh mencontoh sikap berani para ke-12 rasul tersebut. Gimana kakak? Coba dong kasih tahu. Nah, poin pertama, kita tidak perlu malu untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Wah, gimana tuh kak? Caranya gampang banget adik-adik. Dengan cara adik-adik mengasihi orang lain. Contoh, ketika temennya adik-adik nih lagi kesulitan, seperti temennya adik-adik gak punya pensil nih karena pensilnya ketinggalan di rumah. Adik-adik punya pensilnya 2. Adik-adik pinjemin 1 buat temen adik-adik. Itu termasuk menolong adik-adik, dan itu hal yang disukai oleh Tuhan Yesus. Kedua, adik-adik tahu kan sekarang kita berada di dalam masa pandemik. Jadi adik-adik sekolahnya online, bahkan sekolah minggunya juga online ya adik-adik ya. Terus adik-adik juga tidak boleh sering-sering beraktivitas di luar rumah, main pun sama adik ataupun kakak, mama dan papa juga di rumah kan adik-adik ya. Nah, tapi kiranya adik-adik tidak luntur semangat adik-adik untuk sekolah ataupun sekolahnya secara online. Karena walaupun dilakukan secara online, semuanya tetap sama adik-adik. Seperti yang sekarang ini nih adik-adik, kita lagi sekolah minggu online. Cuma bedanya kita gak ketemu aja adik-adik. Tapi tetap adik-adik harus tetap semangat dan sukacita. Nah adik-adik, semoga adik-adik tidak pernah bosan untuk menjadi lilin-lilin kecilnya Tuhan. Baik itu di dalam keluarga, di lingkungan sehari-hari, dan dimanapun adik-adik berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan semua kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Adik-adik, sebagai lagu respon kita mau bernyanyi lagu Siapa Yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhi
bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, adik-adik kan sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita tutup di dalam doa ya. Jangan lupa sikap doa yang benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas seluruh kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Adik-adik tadi telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah adik-adik dengar dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah adik-adik bisa menjadi lilin-lilin kecilnya Tuhan, baik itu di dalam keluarga, di lingkungan sekitar, dan juga dimanapun adik-adik berada. Walaupun ibadah impak kami ini masih dilakukan secara online, tapi kiranya tidak mengurangi sukacitanya adik-adik, antusiasnya adik-adik dalam mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk lagu penutup ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Ayo lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami, telah memimpin kami dalam ibadah kami meskipun masih online di pagi hari ini. Tuhan berkati agar firman yang telah kami baca dan yang telah kami dengarkan juga boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami untuk selalu taat kepada Tuhan, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk selalu berpegang pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami yang masih boleh bergumul dengan adanya virus corona ini. Tuhan tolong berkati kami dan keluarga, Tuhan boleh berikan kami semua kesehatan agar kami dapat tetap melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Adik-adik, terima kasih ya telah boleh mengikuti IMPA hari ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dengan orang lain. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.